Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Rasul kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan bersama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita masih dalam situasi pandemi, dapat hadir kembali di tengah-tengah jemaah sekalian pada tayangan pengajian online PPMI Den Haag ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan pengajian ini, kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah tentang Maulid Nabi yang akan disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali acara ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara malam ini yaitu pembacaan surat Al-Fatihah, yang kedua, Gema Suci Kalam Ilahi yang akan dibawakan oleh Ibu Nurul Bozeli. Yang ketiga, ceramah dalam bahasa Indonesia yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Hambali Maksum. Yang keempat, kita mengajak jamaah sekalian untuk berzikir Asmaul Husna dengan mengikuti tayangan lantunan Asmaul Husna. Yang kelima, ceramah dalam bahasa Belanda yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Aman Sulhan. Dan yang keenam, pengajian kita akan tutup dengan membaca surat Al-Asr dan doa majelis. Untuk menyingkat waktu, saya akan memulai dengan acara pertama, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah. Dengan surat Al-Fatihah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungan dan limpahan berkahnya, dan agar kita semua segera dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan bersama Gema Suci Kalam Ilahi
yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nurul Bozeli. Adapun surat yang akan dibacakan adalah surat At-Taubah ayat 128, surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Imran ayat 159, dan surat Al-Fath ayat 29. Dalam surat Al-A'raf ayat 204 disebutkan bahwa, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Demikianlah tadi pembacaan Gema Suci Kalam Ilahi yang disampaikan oleh Ibu Nurul Bozeli. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat bagi yang mendengarkannya, terutama bagi yang membacakannya. Amin. Kemudian kita akan lanjutkan acara kita ini secara berturut-turut, yaitu ceramah dari Bapak Kiai Haji kita, Kiai Haji Hambali Maksum. Yang keempat, yaitu kita mengajak jemaah sekalian untuk berzikir Asmaul Husna dengan mengikuti tayangan lantunan Asmaul Husna. Kemudian dilanjutkan dengan acara kelima, yaitu ceramah Maulid Nabi dalam bahasa Belanda yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Aman Sulhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, khususnya para anggota PPMI di Nederland yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya, termasuk kita semuanya yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seperti firman Allah, apabila kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tiada terhingga karena begitu banyaknya. Dan sebesar-besar rahmat Allah tentunya adalah diutusnya Nabi besar Muhammad SAW di atas dunia sebagai rahmatan lil alamin, dan dengan perantaraan diutusnya beliaulah alhamdulillah kita telah mendapat hidayah berupa iman wal Islam yang insya Allah akan kita pertahankan sampai akhir hayat kita sebagai jaminan untuk mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang masih dalam suasana Maulidin Nabi SAW, yaitu dalam bulan Rabiul Awal yang bertepatan pada tahun 2020 Oktober, tepatnya adalah tanggal 29 yang lalu. Nah, dalam suasana keprihatinan di mana dengan adanya wabah virus corona, mudah-mudahan hal ini tidak akan mengurangi daripada memperingati Nabi besar Muhammad SAW walaupun lewat online. Para pemirsa yang dihormati Allah, berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad SAW bagi kita umat Islam Indonesia adalah sudah menjadi tradisi. Walaupun di tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri di Mekah, hal seperti itu tidak pernah diadakan. Mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah semacam doa, dan ini adalah perintah Allah, dan ini mungkin satu-satunya Allah memerintahkan kepada hambanya yang Allah sendiri melakukannya. Berbeda dengan perintah lainnya, misalnya sholat. Kita disuruh sholat. Sholat artinya menyembah kepada Tuhan. Ya tentu Allah tidak sholat, cucu dia yang disembah, dan sebagainya. Tapi di sini ada keunikan. Allah dan malaikat pun bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat adalah tentu saja berbeda salawatnya Allah, malaikat, dan umat manusia. Jadi walaupun sama-sama bersalawat, tapi tentu mempunyai pengertian yang berbeda. Sikatnya salawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah bersifat memberi rahmat. Sedang salawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW bersifat mohon ampunan. Mohon ampunan kepada Allah bagi Nabi Muhammad SAW. Sedang salawat bagi umat Islam kepada beliau adalah sifatnya juga berdoa. Yang mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Itu salah satu dasar daripada mengapa umat Islam hampir di seluruh dunia merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya adalah untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Tadi saya katakan bahwa ayat tersebut sebenarnya tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, sholat itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Karena itu bersifat doa. Bahkan dalam sholat, itu termasuk salah satu yang harus dibaca, juga dalam doa. Tapi sekali lagi, kapan saja dan di mana saja, sholawat itu adalah dianjurkan. Karena ada beberapa, terutama di Saudi Arabia, tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, di sana tidak ada yang namanya peringatan Maulid Nabi. Pada peringatan Maulid Nabi, artinya mendekatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya itu tadi, karena kita bersolawat, berarti sudah mengingat kepada Rasulullah, maka apa salahnya kalau kita juga mengungkap sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat mencontohnya. Saya katakan di Saudi tidak diadakan peringatan Maulid Nabi, bahkan sholawat saja tidak sembarang tempat dan waktu. Jadi hanya dalam sholat dan dalam berdoa. Tapi sholawat, apalagi bersama-sama seperti yang sering kita lakukan, termasuk pada hari bulan ini di Indonesia, itu adalah suatu yang tradisi. Bagi paham yang fanatik justru dikatakan katanya itu adalah bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah mengadakan. Baiklah, Rasulullah memang tidak pernah mengadakan peringatan kelahiran beliau. Oleh karena itu, di kalangan katakan Wahabi di Saudi, hal tersebut tidak dilaksanakan. Dasarnya adalah firman Allah katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, bahwa aku adalah manusia biasa seperti kamu sekalian. Hanya aku mendapat wahyu dari Allah untuk memberitahukan kepada kamu sekalian bahwa ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kamu sekalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Oleh karena itu, ada yang
mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, maka jangan terlalu disanjung-sanjung, nanti akan menjurus kepada kultus individu yang berlebihan. Baiklah, dalam hal ini saya ingin mengomentari. Paham seperti ini, saya setuju dan masuk akal kalau itu berlaku di negeri Saudi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW di sana dilahirkan. Di sana pula kuburan beliau di Madinah. Maka wajar kalau mereka tanpa melakukan perayaan atau peringatan Maulid Nabi, mereka pun sudah kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dalam sejarah nasional Saudi sendiri, tanpa membaca Quran, tanpa membaca berjanji, mereka sudah kenal Nabi Muhammad. Sama seperti Indonesia, kita kenal pahlawan kita di Ponorogo dan lain-lain sebagainya. Jadi wajar kalau di Saudi tidak perlu kita mencintai Rasulullah dengan cara-cara yang berlebihan, yaitu dengan cara memperingati, menyanjung dan sebagainya, yang nanti akan menjurus kepada kultus individu yang berlebihan, yang hal itu memang dilarang dalam Islam. Tapi sebaliknya, bagi negara bukan Saudi Arabia, bagaimana kita akan kenal Nabi Muhammad SAW kalau tidak membaca sejarah, kalau tidak mengenal hadis-hadis yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau di Saudi Arabia, sejarah Nabi Muhammad adalah termasuk sejarah nasional, maka di Indonesia ada sejarah nasional, ada sejarah Islam. Di antaranya yaitu sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Baiklah, bagi orang yang memperingati Nabi Muhammad, dasarnya adalah juga firman Allah, di mana Quran mengatakan, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah lebih mulia dari seluruh umat Islam seluruh dunia daripada diri mereka sendiri. Dan bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW adalah sebagai ibu daripada seluruh umat Islam. Jadi secara sepintas memang dua ayat ini kelihatan paradoks. Yang satu menyederhanakan tentang kedudukan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa yang seolah-olah tidak boleh disanjung. Tapi dari sisi lain, ayat yang saya katakan tadi, Ba'an Nabiyu aula bil mu'minin. Bahwa Nabi Muhammad adalah lebih mulia daripada seluruh umat Islam mereka sendiri. Bahkan istri-istri beliau harus kita hormati sebagai ibu umat Islam seluruh dunia. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang hikmah daripada Maulid Nabi, maka marilah kita sejenak mengenal sejarah singkat tentang Nabi Muhammad SAW. Sejarah tentang kelahirannya. Kita kenal bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dikatakan tahun gajah, Amul Fil. Kemudian tanggal 12 Rabiul Awal ini menarik. Beliau wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal yang cukup bersejarah, 12 Rabiul Awal. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Kemudian dalam usia 6 tahun, beliau dalam posisi dalam keadaan yatim piatu. Artinya ketika beliau lahir, tidak mengenal bapaknya. Bapaknya telah meninggal. Kemudian usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Bahkan ketika lahir sampai umur 5 tahun, disusuin oleh Halimah Sa'diyah, bukan ibunya. Jadi praktis Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibunya itu hanya 1 tahun. Karena setelah 5 tahun disusui oleh Halimah Sa'diyah, kemudian
dikembalikan kepada ibunya dalam usia 5 tahun. Setelah 1 tahun kemudian, yaitu usia 6 tahun, ibunya meninggal. Masya Allah, ini menarik. Maka sangat wajar kalau Rasulullah SAW adalah seorang yang cinta, kasih sayang terhadap anak-anak miskin. Karena beliau sendiri mengalami. Dan faktor yatim ini memang bisa menimbulkan 2 hal. Bisa positif, bisa negatif. Kalau seorang lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, tidak punya ibu, artinya dia tidak mempunyai figur yang untuk dicontoh. Bapaknya dan sebagainya, atau ibunya. Jadi bisa juga katakanlah, dia akan mencontoh orang lain yang bermacam-macam, sehingga akan menimbulkan karakter yang katakanlah bisa juga negatif. Sebaliknya, kalau orang memang punya ayah dan ibu, idealnya memang dia punya figur tunggal, sehingga dia akan mencontoh hal-hal yang baik bagi orang tuanya. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW ini jelas sekali. Justru dengan yatim dalam keadaan yang masih balita, yaitu umur 6 tahun, dia merasa dan dituntut untuk katakan berdikari. Jadi lebih cepat dewasa, karena tidak ada yang mengasihi dari orang tuanya, maka wajar kalau beliau ada lebih cepat dewasa. Singkat kata, setelah diasuh oleh ibunya hanya 1 tahun, kemudian ibunya meninggal, maka berpindah lagi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kemudian sampai usia 9 tahun diasuh karena Abdul Muthalib meninggal oleh pamannya Abu Thalib. Ini adalah secara ringkas proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya umur 12 tahun, Nabi Muhammad kehidupannya adalah sebagai pengembala kambing, dan umur 12 tahun dia diajak oleh Abu Thalib yang mengasuhnya, pamannya, yaitu berdagang ke Syam. Belum sampai ke Syam, bertemu dengan seorang pendeta yang bernama yaitu Bahirah. Ini menarik. Jadi Bahirah ini seorang pendeta, orang Nasrani, melihat ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, maka pendeta Bahirah mengatakan, anak ini sebaiknya kembali saja, karena berbahaya. Karena anak ini menurut ciri-ciri yang kami lihat dalam kitab yang kami baca, dia adalah calon nabi. Akhirnya digagalkan menuju ke Syam, kembali ke Mekah. Lah, dari sinilah kita ingat firman Allah yang mengatakan, "Wambashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Bahwa Quran mengatakan bahwa Nabi Isa, yaitu dalam kitab Injilnya mengatakan, di dalam kitab Injil, Nabi Isa mengatakan, aku akan memberi kabar baik, kabar gembira, yaitu akan datang seorang Rasul setelah aku meninggal nanti, yang namanya disebut, yaitu Ahmad. Ini menarik ayat tersebut. Jadi kalau dikatakan orang yang pertama kali mengakui dan membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul yang terakhir setelah Nabi Isa, ini justru orang Kristen, yaitu yang namanya Bahirah tadi. Dari mana dia? Tentu dia membaca dari kitab Injil. Jadi 500 tahun, ya 5 abad, ini periode antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Artinya 5 abad sebelum lahir sudah diberitakan dalam kitab sucinya Injil, kitab sucinya Nabi Isa, bahwa nanti akan lahir seorang Nabi Muhammad. Hal ini juga menunjukkan adanya kesinambungan antara agama Islam, Al-Quran, dengan sebelumnya, yaitu agama Nasrani dalam kitab Injil. Baiklah, itu adalah sekedar secara singkat tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum menjadi Rasul. Karena setelah usia 25 tahun, baru Nabi Muhammad berkeluarga yang kita kenal dengan
istrinya Khadijah bin Khuwailid. Nah, kemudian setelah usia 40 tahun barulah beliau diutus oleh Allah dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Maka marilah sekarang kita mencoba dengan wahyunya Al-Quranul Karim, kita melihat Nabi Muhammad SAW atas dasar wahyunya tadi. Artinya bagaimana kedudukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita renungkan beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya dikatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat contoh-contoh teladan yang baik bagi kamu, wahai umat Islam, untuk dicontoh, untuk diteladani. Bagi orang-orang yang ingin berjumpa kepada Allah dan pada hari akhirat dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Maka untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, tentu kita harus melihat, mempelajari pribadi Rasulullah SAW. Sekali lagi, sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim. Tadi dikatakan ada dua ayat yang kelihatannya bertentangan. Yang satu mengatakan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia biasa seperti kamu juga. Hanya kami diberi wahyu oleh Tuhan untuk memberitahukan bahwa Tuhan kamu adalah yang Maha Esa. Barang siapa yang ingin berjumpa Allah, maka berbuat amal baiklah. Dan jangan mensyirikkan, mensekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah. Kemudian ayat yang kedua tadi dikatakan bahwa An-Nabiyyu, Nabi Muhammad SAW, aula bil mu'minin, adalah lebih mulia daripada umat Islam seluruh dunia. Min anfusim, dari diri mereka sendiri. Jadi kita harus mengakui kedudukan Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Dikatakan dalam kitab berjanji bahwa Muhammad basarun lakal basari wal huwa kal yakut di baina kal hajari. Diumpamakan Nabi Muhammad manusia biasa seperti diumpamakan batu-batu, tapi dia adalah mutiara di antara batu-batu. Jadi dari sisi ini dimaksudkan, katakanlah secara mudahnya kita melihat Nabi Muhammad dalam Al-Quran dari dua sisi, yaitu dui fungsi. Satu sebagai, makanya dikatakan bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Dari segi hambanya adalah sebagai manusia biasa. Karena kalau Nabi Muhammad tidak dikatakan manusia biasa, nanti manusia akan beralasan untuk tidak bisa mencontoh Nabi Muhammad. Alasannya Nabi Muhammad kan masum ini. Sehingga tidak mungkin aku bisa mencontoh. Padahal orang mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Padahal kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, untuk bisa mencontoh sesuatu pasti yang orang lain juga bisa. Oleh karena itu dikatakan, ana basyarum mislukum. Hanya supaya manusia tidak bisa mengelak untuk tidak mencontoh Nabi dengan alasan karena Nabi adalah manusia pilihan Tuhan. Sedang saya manusia biasa, maka tidak mungkin saya bisa mencontoh. Tentu yang dimaksud mencontoh bukan mencontoh misalnya bagaimana Rasulullah mencari wahyu, mendapat wahyu. Ini sudah masuk mistik, ini banyak salah paham. Yaitu bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Bukan itu yang dicontoh. Bukan berarti kita bersemedi di gua atau di gunung untuk mendapat wahyu. Ini salah. Bukan caranya Nabi Muhammad mendapat wahyu yang dicontoh. Tapi yang dicontoh adalah bagaimana Nabi Muhammad setelah mendapatkan mengamalkan wahyu itu tadi.
seperti dalam rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Jadi yang dimaksud di sini adalah supaya memudahkan manusia untuk mencontoh Rasulullah, maka dikatakan, wahai manusia, aku ini adalah manusia seperti kamu. Aku juga makan, minum, dan aku juga kawin, berkeluarga, yang kamu juga sama dengan saya. Jadi idealnya kamu pasti bisa mencontoh saya. Adapun yang kedua dikatakan, wa an-nabiyyu aula bil mu'minin, lah disinilah. Dalam kedudukannya sebagai nabi dan rasul, tentu saja kita tidak akan bisa mencontoh. Jadi supaya jangan salah paham dengan dua ayat tadi, yang satu menjurus kepada nabi pribadi. Bahkan banyak contoh-contoh yang nanti akan kita singgung, misalnya fungsi Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa. Ini kadang-kadang juga membingungkan. Misalnya Quran mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah berbicara dengan dorongan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ini jangan salah paham. Ini adalah dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul, ya. Tapi dalam kapasitasnya sebagai basyarun, sebagai manusia biasa, berbeda. Artinya manusia biasa, nabi juga pernah, katakanlah, membuat sesuatu yang dianggap tidak tepat. Katakanlah, membuat kesalahan. Tapi dalam kapasitas sebagai manusia biasa. Tentu ini dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan duniawi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wasyawirhum bil amri. Wa idza azamta fatawakal Allah. Jadi Nabi Muhammad sendiri dituntut untuk bermusyawarah kepada sesama muslim. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia biasa pun harus bisa menyerap aspirasi daripada orang lain. Oleh karena itu, dengan kata-kata musyawarah ini saja sudah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tentu musyawarah di sini dalam bidang hal-hal yang menyangkut keduniaan. Jadi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad pun bisa bersalah. Saya akan berikan contoh yang sangat ekstrim yang mungkin kita sering mendengar, yaitu dengan turunnya surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Yang artinya Nabi Muhammad bermuka masam, memalingkan muka. Anjahul ama, ketika datang seorang yang buta kepada beliau. Wa may yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu Nabi Muhammad, bahwa siapa tahu mereka ini akan mensucikan dirinya. Oyataku fatanfahu dzikra, atau mereka akan ingin mendapat pelajaran yang sangat bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang-orang pembesar yang sedang kamu hadapi, fantalahu tasodda, maka kamu layani dengan istimewa. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal engkau ya Muhammad tidak akan salah, kamu tidak akan berdosa kalau kamu tidak melayani berlebihan kepada kelompok orang pembesar tadi. Wa ma man ja'aka yasan, sedangkan orang yang datang dengan tergesa-gesa kepadamu ya Nabi Muhammad, wa huwa yakhsha, padahal dia takut kepada Allah, fanta anhu talaha, maka engkau tidak hiraukan, engkau sepelekan. Kalla innaha tadhkirah, janganlah seperti itu ya Muhammad. Itu adalah pelajaran yang sangat baik bagi kamu. Nah, di sini yang menarik adalah asbabun nuzulnya. Pada satu saat Rasulullah SAW kedatangan beberapa pembesar dari suku Quraisy menghadap pada Nabi Muhammad SAW
ingin, katakanlah, mendapat informasi tentang Islam. Maka Nabi Muhammad ini sebagai manusia biasa mungkin berpikir secara politis. Wah, ini orang-orang penting ini, para pembesar ini. Tentu kami harus istimewakan. Bagaimana menarik mereka masuk Islam. Maka terjadilah tanya jawab, berdiskusi dan sebagainya. Sehingga suasana cukup, katakanlah, panas, menarik, katakanlah. Begitu semangatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Yaitu bernama Abdullah bin Umi Maktum. Orang buta, orang melarat lagi. Maka datang, karena dia buta, dia tidak melihat siapa di hadapan Nabi Muhammad. Dia sedang bicara dengan siapa mereka. Kelihatannya semangat sekali. Maka dia memotong pembicaraan Nabi Muhammad dengan para pembesar tadi, yaitu tadi, ya Muhammad, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Nah, karena begitu seriusnya Nabi Muhammad berdiskusi dan berbicara dengan para pembesar tadi, maka tidak dihiraukan. Maka pada saat itulah turun ayat tadi. Bahwa janganlah kamu menyepelekan, walaupun dia orang kecil, apalagi buta, tapi ternyata hatinya telah suci. Maka kamu tidak boleh diskriminatif. Jadi kita bisa bayangkan, ini contoh sederhana aja. Nah, sebagai manusia biasa, bisa salah. Perhitungan secara politis. Padahal menyangkut dakwah. Menyangkut ajaran yang sangat prinsip. Oleh karena itu ditegur. Ada yang berpendapat macam-macam. Kalau begitu Nabi Muhammad bisa bersalah. Oh tidak, Nabi Muhammad maksum dan sebagainya. Tapi jelas. Dalam hal ini kalau yang tidak mengatakan berdosa juga karena sebelum itu memang belum ada ayat. Jadi mungkin boleh. Tapi yang jelas secara universal, diskriminasi itu adalah tidak boleh. Jadi ini salah satu contoh bahwa yang dimaksud dengan pengertian Nabi Muhammad sebagai manusia biasa itu banyak sekali contoh-contohnya. Seperti dalam perang Uhud misalnya, ini cukup menarik. Setelah mendapat berita bahwa umat Islam di Madinah akan diserang oleh kaum musyrikin di Mekah, maka terjadilah musyawarah Nabi Muhammad dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, karena ini adalah peperangan, menyangkut urusan dunia, menyangkut urusan strategi. Nabi Muhammad minta pendapat kepada para sahabat, bagaimana sebaiknya strategi untuk menghadapi perangan Uhud yang akan datang ini. Karena kita sudah mendapat informasi dari intelijen kita bahwa kita akan diserang. Kemudian para sahabat, menurut Anda ya Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan, saya telah bermimpi bahwa saya itu telah memasukkan pedang saya di dalam sarungnya. Saya bermimpi memasukkan pedang saya dalam sarung saya. Terus apa kira-kira itibar dari mimpi itu? Coba, Nabi Muhammad mengatakan, ya menurut pemahaman saya, ya artinya kita harus bertahan di Madinah. Jadi sebelum musuh datang ke kota Madinah, kita tunggu di Madinah. Kalau sampai di Madinah, baru kita serang. Seorang sahabat tanya, ini suatu wahyu atau bukan ya Muhammad? Oh tidak, itu analisa saya saja. Saya mimpi, saya menafsirkan. Bisa salah, bisa benar. Kemudian seorang sahabat, pemuda, berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu bukan wahyu, bolehkah saya usul? Silakan. Maka dia mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau sebaiknya kita hadang
sebelum mereka masuk ke kota Madinah, kita sudah berhadapan langsung dengan musuh dan tidak ada rakyat yang korban. Kalau kita menunggu di Madinah, musuh masuk sampai kota Madinah, sudah banyak rakyat yang dibunuh, baru kita menghadapi. Suasana menjadi tegang. Mungkin para sahabat heran, ini kok berani-beraninya menentang, membantah pendapat Rasulullah SAW. Suasana diam sejenak, kemudian Rasulullah mengatakan, saya setuju, Masya Allah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dalam kondisi tertentu, dia juga menampilkan dirinya, pribadinya, sebagai manusia biasa. Sekali lagi, supaya tidak jauh daripada umatnya. Sebab kalau Nabi Muhammad menampilkan sebagai sesuatu yang istimewa, maka dikatakan dalam Al-Quran, wa bima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fadun walidul qalbi lam fadu min khalik. Apabila Nabi Muhammad bersifat keras dan tegas, artinya pendapatnya harus diikuti dalam segala hal, maka mereka akan lari daripada kamu ya Muhammad, akan segan kepada kamu, dan seterusnya nanti akan dituturkan lebih lanjut. Nah, contoh ini saja menunjukkan dalam perang Uhud tadi, bahwa Nabi Muhammad ini dalam kapasitasnya sebagai abduhu, sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa. Sehingga dia bisa mengikuti pendapat, karena ini menyangkut masalah yang bersifat keduniaan, muamalah, apalagi menyangkut strategi perang. Tentu ini lebih tepat kalau strategi ini menurut pemikiran orang-orang yang ahli pertempuran, jadi di kalangan militer, katakanlah begitu. Yang menarik lagi, waktu peristiwa Ibnu Maktum tadi, ini mengandung ajaran yang sangat penting sekali. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membuat kesalahan gara-gara menyepelekan anak orang kecil. Andai kata Nabi Muhammad, sekali andai kata, karena ini ayat ini kan menyentuh diri sendiri. Jadi saudara, Nabi Muhammad ditembak langsung oleh Tuhan. Bah, kamu berbuat salah, kamu menyepelekan Abdullah bin Umi Maktum. Maka kalau secara logika tentunya akan mengurangi wibawa Nabi Muhammad SAW. Karena ditegur oleh Tuhan, berarti dia melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi ayat yang menunjukkan satu sisi kejujuran Nabi Muhammad SAW. Walaupun ayat itu menembak diri sendiri, menjatuhkan wibawa sendiri, tapi karena wahyu Allah disampaikan. Ini menunjukkan sifat amanah, kejujuran Nabi Muhammad SAW. Apapun risikonya, karena ini wahyu harus saya sampaikan. Bahkan yang menarik lagi, setiap beliau bertemu dengan Abdullah bin Umi Maktum tadi, begini, bahasa Indonesia, ya Abdullah bin Maktum, wahai saudaraku, yang gara-gara kamu aku mendapat pelajaran dari Allah. Disanjung. Abdullah bin Umi Maktum malah disanjung. Setiap ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, wahai saudaraku yang telah menyebabkan aku mendapat pelajaran dari Allah. Malah bangga. Jadi Rasulullah ditegur Tuhan malah bangga dan menyanjung, memuji kepada Ibnu Maktum. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum tadi diangkat sebagai sahabat sederajat dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ini adalah sekedar contoh tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW baik sebagai pribadi manusia biasa maupun sebagai Rasulullah SAW. Maka untuk lebih mendalami lagi, marilah kita mengambil pelajaran sesuai dengan yang diajarkan, bahwa kita disuruh mencontoh pribadi Nabi Muhammad SAW. Ini dalam segala hal,
tentu saja bukan dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, tapi sifat-sifat beliau yang paling utama kita kenal yaitu adanya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya kebenaran, amanah kejujuran, siddiq amanah, tabligh menyampaikan, artinya keberanian menyampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Fatonah artinya kecerdikan. Jadi kalau kita rangkum katakanlah sifat kepemimpinan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW adalah 4 sifat tadi. Atau kalau kita singkat menjadi 3, yaitu adanya keberanian, adanya kejujuran, dan adanya kebenaran. Sebab apalah artinya kebenaran kalau tidak ada keberanian untuk menyampaikannya? Apalah artinya kejujuran juga kalau tidak ada keberaniannya? Tapi apalah artinya keberanian kalau tidak fatonah, kalau tidak ada keahlian? Ini 4 sifat Rasulullah yang pokok, yang wajib umat Islam tentu semaksimal kemampuan masing-masing untuk menteladani Rasulullah SAW. Baiklah, ada beberapa ayat lagi yang menyangkut perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun lamanya berdakwah di Mekah, hasilnya sangat minim. Bandingkan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Sangat jauh perbedaannya. Ini menunjukkan bahwa periode Mekah adalah periode akidah. Jadi memerlukan 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan akidah tauhid pada kaum musyrikin jahiliyah di Mekah. Memerlukan waktu 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun setelah hijrah, maka melalui peristiwa hijrah itulah Islam berkembang di seluruh jazirah Arab, bahkan di seluruh dunia. Maka peristiwa hijrah ini sangat-sangat menentukan sekali, sangat monumental sekali dalam sejarah Islam, karena seperti kata Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, al-hijratu farakot bainal haq wal batil. Bahwa hijrah adalah peristiwa yang membedakan antara hak dan batil. Ada beberapa contoh yang cukup menarik. Setelah 6 tahun hijrah ke Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin ingin ke Mekah. Bukan untuk perang. Kita bisa mengerti 6 tahun meninggalkan tempat kelahirannya. Banyak kaum muhajirin yang meninggalkan keluarga atau macam-macam lah, famili masih di sana karena banyak yang tidak hijrah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan beberapa kaum muslimin ke Mekah. Di tempat yang namanya Hudaybiyah dicegat oleh kaum musyrikin Mekah. Bisa dimengerti karena dikhawatirkan, apalagi dengan rombongan yang besar, Nabi Muhammad tiba-tiba mau ke Mekah, mau ngapain? Maka terjadilah dialog. Dikatakan kami tidak akan perang. Kami akan ibadah. Kami akan menengok famili di Mekah. Kami akan umroh dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membuat perjanjian. Sampai terkenal namanya perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan kepada kelompok mereka untuk menjelaskan apa kedatangannya. Jadi setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an menjelaskan mereka datang, beliau Utsman ini tidak pulang-pulang. Maka terjadilah kekhawatiran di kalangan masyarakat. Wah, jangan-jangan Utsman bin Affan ini ditahan atau dibunuh. Wah, akhirnya umat Islam sepakat, kalau begitu mari kita mengadakan suatu
katakanlah suatu sikap yang dinamakan bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan artinya kita berbaiat kepada Rasulullah, apapun yang terjadi kita akan hadapi. Perang dua perang. Karena Utsman ditahan dan mungkin tidak kembali dan mungkin dibunuh. Nah, tiba-tiba Utsman datang. Oh, kalau gitu oke dah. Jadi gimana hasilnya? Itu tadilah terjadilah perdamaian. Oke, kalau begitu begini aja dari pihak Quraisy mengatakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak tegang dan tidak terjadi konflik. Bagaimana kalau Nabi Muhammad dengan pasukannya pulang ke Madinah? Kalau mau ke makam umroh tahun depan saja. Bayangkan sikap para sahabat. Orang mau beribadah, orang mau menyembah Tuhan, dihalang-halangi. Tapi sekali lagi, Nabi Muhammad mengatakan bahwa umroh, bahkan haji, walaupun wajib, man istata'a, kalau mampu. Kalau memang tidak mampu daripada menimbulkan peperangan, maka apa salahnya saya terima perjanjian itu. Kemudian terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Singkat kata, yang menarik ditulis dalam perjanjiannya, salah satu di antara pasalnya bahwa orang musyrikin Mekah yang ditahan oleh kaum muslimin harus kembali ke Mekah, dan sebaliknya orang-orang Islam di Mekah tadi ditahan di Madinah, orang-orang musyrikin, orang-orang Islam yang ditahan di Mekah tidak dikembalikan ke Madinah. Satu. Kedua kalinya yang menarik lagi, dalam perjanjian itu ada kata-kata yang menarik. Nabi Muhammad menulis dalam perjanjiannya Bismillahirrahmanirrahim, yang kesimpulannya kami Nabi Muhammad kaum muslimin ini dan sebagainya. Kemudian di bawah tanda tangan Muhammad Rasulullah. Waktu teks ini disodorkan kepada delegasi atau wakil musyrikin, ditolak. Ya Muhammad, supaya dicorek kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan perjanjian kami, bukan muslim dengan kamu. Jangan bawa-bawa nama agama. Coba. Bismillahirrahmanirrahim dicoret. Terus tanda tangan Muhammad Rasulullah. Rasulullah juga dicoret. Jadi cukup dengan ini. Muhammad berjanji ini tanda tangan. Gak ada Bismillah, gak ada Rasulullah. Menarik ini. Jadi yang dicoret itu 7 kata. Bismillah ini 3 kata. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rasulullah. 7 kata dalam Sulh Hudaybiyah dicoret. Betapa menghinanya mereka terhadap umat Islam. Para sahabat Tuhan protes. Tidak bisa. Ini adalah akidah. Apa kata Allah? Tenang. Saya yang mencoret sendiri. Masya Allah. Ini masalah perjanjian hubungan dunia. Muamalah. Ini siapa tahu ada kaitannya. Bahwa para pendiri Republik Indonesia dulu yang berani mencoret Piagam Jakarta juga 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemuda dicoret. Siapa tahu ini adalah mendapat inspirasi dari perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Itulah kira-kira secara singkat beberapa contoh pribadi Nabi Muhammad SAW yang harus kita mencoba menteladani semaksimal mungkin, baik dalam kehidupan keluarganya, baik dalam kehidupan politik, bernegara, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin yang sedang dalam suasana keprihatinan ini, dengan memperingati Muhammad SAW, kita akan menambah keimanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri
dengan doa, mudah-mudahan doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma alif baina qulubil mu'minin kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum taqabbal ya karim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'ith ya Shahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zuhir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afuwan ya Ra'uf ya Ahadun ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dhar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we zijn weer online bij elkaar. Het voelt als ver, maar inshallah komen we hierdoor ietsje dichter bij elkaar. Vandaag ben ik gevraagd om Mau'idah Hasanah te geven voor PPME Den Haag in het kader van Maulidun Nabi, de geboortedag van onze geliefde profeet Mohammed. Zegeningen en vrede zijn met hem, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Deze salawat is jullie wel bekend, als het goed is. Dat zongen we vroeger tijdens de gebeden in de moskee, in de musalla. En inshallah zullen we dat altijd blijven doen. Iedere dag minimaal 3 keer. Om onze harten en ons gevoel dicht bij de profeet te brengen. Omdat dat ons ook opgedragen wordt. En sta mij toe om deze Mau'idah Hasanah te geven. Ook al ben ik niet geleerd, heb ik ook niet heel veel geleerd. Maar inshallah kan ik jullie wel iets bijbrengen waarop jullie kritisch moeten blijven zijn en mij daarop aanspreken als ik iets niet goed overdraag. Inshallah, deze Mau'idah Hasanah heb ik getiteld Liefde die haat doet verdwijnen. En met tussen haakjes een vraagteken. Ofwel de vraag, doet liefde haat inderdaad verdwijnen? Nou, liefde is een breed begrip. Daar valt heel veel onder. In verschillende vormen, in verschillende intenties en verschillende intensiteiten. Laat ik eens beginnen met een voorbeeld van een vorm van liefde. Onze verjaardag. Een uiting van liefde is dat wij onze eigen verjaardagen vieren. Of de verjaardagen van onze naasten. We gedenken op die dag de dag waarop we geboren worden. En we worden daarvoor gefeliciteerd door onze naasten, onze familie, onze vrienden, kennissen, collega's. En we krijgen ook cadeautjes. Cadeautjes omdat we jarig zijn. Ik heb me ooit eens afgevraagd, waarom dan? Waarom laten wij ons feliciteren op de dag dat we zoveel jaar geleden als hulpeloos wezentje de oren van het lijf van onze ouders krijsten, de borst kregen, gevoed werden, naar school gebracht werden van peuter tot aan middelbare school, speelgoed kregen en, belangrijk, een dak boven ons hoofd. Om wat we hebben bereikt, zouden we juist niet onze ouders op deze dag nog meer in de spotlights moeten zetten. Het is dus mooi om er een traditie van te maken, om op die dag niet alleen aan jezelf te denken, maar juist ook aan onze ouders. Hen te bedanken dat je deze dag bereikt hebt, met de wil van Allah uiteraard. Op zijn minst is het opzeggen van de welbekende dua op zijn plaats. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. O Allah, vergeef mij, vergeef ons en onze ouders, zoals zij altijd voor ons gezorgd hebben, ons altijd lief hebben gehad. Alhamdulillah, in onze familie en onze gemeenschap hebben we er een gewoonte van gemaakt om verjaardagen te vieren. Naast het gezellige kletsen en drinken en makan met elkaar, ook met het gedenken
van Allah door samen korte Koranversen te reciteren en smeekbedes op te zeggen. En natuurlijk het welbekende liedje te zingen. Alhamdulillah wa syukrulillah akan nikmat dan kurnia Allah, semoga selamat dan bahagia. Hooray! De geboortedag van de profeet. Een andere uiting van liefde is het gedenken aan de geboortedag van de profeet. De hadith-geleerde moslim vermeldt naar aanleiding van de getuigenis van Qatada al-Ansari dat de profeet, zegeningen en vrede zijn met hem, werd gevraagd over het vasten op de maandag. En de profeet antwoordde: het is de dag waarop ik ben geboren en de dag waarop ik de goddelijke openbaring ontving. De metgezellen Ibn Abbas en Ibn Jabir hebben doorgegeven dat de profeet, zegeningen en vrede zijn met hem, werd geboren in het jaar van de olifant, op de 12e van Rabi'ul Awwal. Dat is 2 dagen geleden, vanaf vandaag, deze zaterdag 14e Rabi'ul Awwal, geteld. Hij ontving ook zijn goddelijke openbaring en steeg op naar de hemelen tijdens Isra Mi'raj en migreerde naar Medina, deed dus de hijra naar Medina en stierf ook op de 12e van Rabi'ul Awwal. Je ziet, het is een dag die heel bijzonder is. Het is dus de dag dat de profeet op aarde kwam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Voorwaar, Allah en zijn engelen zenden hun gebeden over de profeet, geven hun salawat en salam aan de profeet. O jullie die geloven, smeekt om gebeden voor hem, voor de profeet, en spreekt de vredewens over de profeet uit. Komt uit de Koran, hoofdstuk 33, versregel 56. Elke dag spreken wij dit uit en elke dag verklaren wij onze liefde voor hem, samen met de engelen. Een hadith van Sahih Muslim. Als iemand de zegeningen over mij uitspreekt, door te zeggen Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, zal Allah 10 zegeningen over hem, over ons uitspreken. Deze bijzondere dag moeten we vullen met vreugde, zoals in het hoofdstuk Yunus, versregel 58 wordt gezegd: Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Zeg, door de genade van God en zijn barmhartigheid, dat zij dus zich erin verheugen, dat zij al die gunsten hebben ontvangen. Dit zal voordeliger zijn dan de wereldse rijkdommen, welke zij bijeen zoeken. De vreugde die geuit wordt over deze dag is zelfs zo waardevol dat de beproevingen in het graf verlicht kunnen worden. Zelfs voor een kafir, een ongelovige. In het klassieke boek Fathul Bari van Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kunnen we namelijk lezen dat Abu Lahab, de oom van de profeet, op iedere maandag verlichting krijgt van zijn beproevingen in zijn graf. Omdat hij ooit bij de geboorte van de profeet zo blij was met zijn geboorte. In de tijd van de profeet was er een metgezel, Ka'ab bin Zuhair, die zijn lofzang deed over de profeet direct in het bijzijn van de profeet.
De profeet die gaf alleen het teken van een glimlach, wat betekent dat hij deze lofzangen over zijn persoon toestond. En dat is omdat het opgedragen wordt door Allah om vrede en zegeningen te uiten over onze profeet, als teken van onze liefde. En daartoe gaf de profeet deze Ka'ab bin Zuhair als geschenk een soort sarung, wat wij in Indonesië sarung noemen. Hebben zij daar toen de tijd een kleed dat ze om hun schouder deden. En dat heette dan de burda uit Jemen. Vandaag de dag worden bijeenkomsten vol lofzang voor de profeet en dhikr, die worden dan ook wel burda bijeenkomsten genoemd. Maar het gedenken van de geboortedag van de profeet is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Als je kijkt in de geschiedenis van de islam, hing dit af van de leiders die op dat moment regeerden. De ene verbood het omdat ze vonden dat het tegen de regels van islam was en dat de profeet het nooit deed. Maar we hebben zojuist gehoord dat de profeet wel degelijk zijn verjaardag, zijn geboortedag herdacht. En er zijn er dus ook geleerden en leiders geweest die het juist aanmoedigden. Die er het voordeel in zagen om de gedachtenis aan de profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, in leven te houden. Eén voorbeeld van een leider die het aanmoedigde was Salahuddin al-Ayyubi, die bekend staat om zijn verovering van Jeruzalem. En hij deed dat in het jaar 579 Hijrië, ofwel 1183 anno domino. Hij herintroduceerde de viering om de moslims te bemoedigen, om de moslims aan te moedigen. En de viering van kerstmis door de christenen toen de tijd te evenaren. En het initiatief van Salahuddin al-Ayyubi was ervoor om de kerstviering toen de tijd te evenaren. In het jaar daarop werd de viering grootser aangepakt, met een wedstrijd voor de beste poëzie over onze geliefde profeet Mohammed, zegening en vrede zijn met hem. De winnaar van die wedstrijd is na bijna 2000 jaar nog steeds bekend. Dat is Sheikh Ja'far al-Barzanji, met zijn poëzie naar hem genaamd al-Barzanji, over het leven van de profeet. Ofwel bekend: Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, enzovoort. De spirit die Salahuddin al-Ayyubi heeft opgebracht, heeft aangewakkerd, kwam van pas in de herovering van Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee een paar jaar later in 583 Hijrië, ofwel 1187 anno domini. De spirit voor vandaag. Hoe zit het daarmee? Juist rond zijn geboortedag dit jaar, in de afgelopen dagen van deze maand Rabiul Awwal 1442 Hijrië, ofwel 2020, zien we de uitingen van liefde voor de profeet over de hele wereld. Niet zozeer
om zijn geboortedag, maar om de uitingen van spot en haat jegens de profeet en daarmee de moslims. Het is ongelooflijk, mashallah, hoe een uiting van spot tegen één persoon in het verre verleden, meer dan 1000 jaar geleden, in een land in Europa de stem van de moslims over de hele wereld doet horen. En demonstraties en boycotten met zich meebrengt. Echter, in de manier waarop wij reageren zit ook een beproeving. Zodat, die vraagteken die ik net stelde, de liefde die wij hebben voor de profeet, niet verder de haat aanwakkert van ongelovigen. Ik haal graag aan An-Nahl, dat is hoofdstuk 16, versregel 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nodig uit tot de weg van jouw Heer met wijsheid en goed onderricht. En wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van zijn weg afgedwaald is en hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn. In een hadith van Bukhari en Muslim uit de verzameling An-Nawawi nummer 15 wordt overgeleverd dat de boodschapper van Allah, zegeningen en vrede zijn met hem, heeft gezegd: wie in Allah in de laatste dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen. En wie in Allah en de laatste dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen. En wie in Allah en de laatste dag gelooft, dient zijn gast op een goede wijze te behandelen. De blinde Joodse vrouw. Een kort verhaal. Kort na het overlijden van de profeet Mohammed, zegeningen en vrede zijn met hem, vroeg zijn metgezel Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum aan zijn eigen dochter Aisha radiyallahu anha, die net dus weduwe is geworden van de profeet, welke vrome daden de profeet had gedaan die hij als metgezel nog niet had gedaan. Dus deze Abu Bakr die wilde heel graag zo veel mogelijk lijken, zoveel mogelijk het voorbeeld volgen van de profeet, waarbij hij aan zijn eigen dochter vroeg: wat heeft de profeet nou allemaal nog meer gedaan, wat ik nog niet gedaan heb aan goede daden? Zij antwoordde daarop: Rasulullah geeft iedere ochtend een blinde Joodse vrouw op een hoek van de markt te eten. Daarop vertrok Abu Bakr naar de markt om de vrouw op te zoeken. Zonder iets te zeggen gaf hij haar brood, voedde hij haar en luisterde het geklaag aan van de blinde vrouw over de overledene profeet. Abu Bakr hoorde aan hoe zij de profeet beledigde en hoe zij de mensen op de markt opriep om de leer van Mohammed niet te volgen. Abu Bakr wist niet hoe hij zich moest houden en moest zich heel erg inhouden. Plotseling vroeg de vrouw: wie ben jij? Jij bent niet degene die mij iedere dag te eten geeft. Degene die mij normaal voedt, maakt eerst het brood zacht, zodat ik het makkelijk kan kauwen, omdat ik geen tanden meer heb. Abu Bakr brak en moest het wel vertellen. En hij zei: degene die jou normaal voedt, is een paar dagen geleden gestorven. En ik ben zijn beste vriend. De persoon die jou voedde was Mohammed.
de man die elke dag geduldig jou voedde, terwijl jij hem met jouw woorden vernedert en beledigt. Liefde die haat doet verdwijnen. En nu zonder vraagteken, zeker nadat we het verhaal zojuist gehoord hebben. Mogen Allah onze harten openen voor de lessen uit dit voorbeeld en de vele andere voorbeelden van onbeperkt geduld die de profeet gaf in zijn leven, zoals geschetst in hoofdstuk An-Nahl, hoofdstuk 16, versregel 127. Wasbir wama sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqim mimma yamkurun. En wees geduldig, o Mohammed. En jij bent slechts geduldig door Allah. En wees niet bedroefd over hen die zich in ongehoorzaamheid van jou hebben afgewend. En raak niet van streek door de snode plannen die zij smeden. Hierin worden dus opgedragen om geduldig te blijven. Lillahi ta'ala. Uit naam van Allah. En dat we niet bedroefd hoeven te zijn als mensen het niet eens met ons zijn. Als mensen een hele andere kant op kijken, een hele andere mening hebben. En dat we niet van streek mogen raken door de snode plannen die zij hebben, door de streken die zij hebben. We moeten rustig blijven. Zoals wordt aangemoedigd in versregel 26 van in versregel 89 van hoofdstuk Ash-Shu'ara 26. Behalve diegene die aan Allah een schoon en harmonisch hart brengt. Illa man atallaha biqalbin salim. Laten we dus Allah vragen. Allah, degene die onze harten keert en keert als beproeving voor ons in dit leven. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Maak onze harten standvastig in ons geloof, in uw godsdienst. Inshallah mogen deze lezing onze spirit, onze kracht, onze imaan doen versterken. Al is het maar een kleine, korte lezing, ofwel mau'idhah hasanah. Om ons nog meer in te zetten voor da'wah, waar ook ter wereld, met welke skills en kennis dan ook die we hebben. En laten we bidden dat de gemeenschappen zoals die van ons, Persatuan PPME Muda se-Eropa, Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa, steeds sterker kan bijdragen aan da'wah in Nederland samen met andere organisaties. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Vergeef mij voor al mijn tekortkomingen. Mogen Allah ons leiden en inzicht geven. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Hambali Maksum dan Bapak Aman Sulhan atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita serta dapat menambah iman dan Islam kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Maka berakhirilah pengajian online kita malam ini, dan kita akan tutup pengajian ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf bila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.